Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pembelajar, bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam kondisi baik-baik saja. Bersama saya kembali di channel YouTube saya, Anissa Fatika. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kisi-kisi penilaian akhir tahun untuk kelas 8 yang saya dapatkan dari MGMP Bahasa Inggris Kabupaten Kebumen. Sebelum kita menyimak lebih jauh penjelasan tentang kisi-kisi, tolong bantu saya untuk like, subscribe, dan komen di channel saya, karena like kalian, subscribe kalian memberikan motivasi dan semangat pada saya untuk berkarya lebih baik lagi. Baik, langsung saja sobat pembelajar, kita akan membahas kisi-kisi penulisan soal penilaian akhir tahun yang saya dapat sumbernya dari MGMP atau MKKS SMP Kabupaten Kebumen tahun pelajaran 2020-2021 untuk mapel Bahasa Inggris kelas 8 semester 2. Semoga penjelasan saya nantinya bisa menjadi referensi bagi sobat pembelajar yang akan membuat soal penilaian akhir tahun atau sebagai tambahan bekal menghadapi penilaian akhir tahun. Di sini ada kompetensi inti 1, 2, 3, dan 4. Bisa dilihat di layar. Kompetensi inti 1, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi inti kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional. Kompetensi inti 3, memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kompetensi inti 4, mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak berupa menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Baiklah, untuk kisi-kisi penilaian akhir tahun Bahasa Inggris kelas 8 ini terdiri dari beberapa komponen yang akan kita bahas, yang terdiri dari kompetensi dasar, kemudian materi, lingkup materi, indikator soalnya, tingkat kesulitan, dan bentuk soal serta nomor soal. Nomor soal terdiri dari 50 soal pilihan ganda. Jadi di sini nanti semua soalnya adalah pilihan ganda. Kita ke pembahasan nomor 1, kompetensi dasar 3.8, yaitu menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keadaan, tindakan, atau kegiatan atau kejadian yang sedang dilakukan atau berlangsung saat diucapkan sesuai dengan konteks penggunaannya. Perhatikan unsur kebahasaan present continuous tense. Jadi materi untuk KD 3.8 yaitu present continuous tense, yaitu tenses yang kejadian yang sedang dilakukan berlangsung saat diucapkan sesuai dengan konteks penggunaannya. Jadi terjadi saat itu juga saat pembicara membicarakan kejadiannya.
Di sini lingkup materinya yang pertama unsur kebahasaan. Nah, nanti di sini disajikan sebuah teks percakapan rumpang sederhana. Nanti akan ada teks, kemudian peserta didik dapat melengkapi teks tersebut dengan kata kerja sesuai dengan benar. Jadi otomatis kata kerja yang diminta adalah kata kerja present continuous tense. Maka harus memperhatikan subjeknya. Misalnya, subjeknya apakah subjeknya adalah singular atau plural atau orang ketiga. Nah, di situ harus diperhatikan ada is plus verb ing atau are plus verb ing atau am plus verb ing. Selanjutnya, lingkup materi struktur teks akan disajikan sebuah teks percakapan sederhana. Nah, nanti peserta didik dapat menentukan alasan suatu tindakan dengan benar, yang otomatis di dalamnya ada present continuous tense. Maka perlu diperhatikan baik-baik teksnya. Tingkat kesulitannya itu sedang, dan bentuk soal masih sama karena semuanya pilihan ganda. Dan nomor soal ini soal yang kedua. Lingkup materi selanjutnya yaitu berbicara tentang struktur teks. Teks masih sama seperti teks soal nomor 2. Di sini peserta didik dapat menentukan suatu tindakan yang dilakukan tokoh dengan benar. Jadi kita akan mencari tahu apa tindakan yang dilakukan tokoh dengan benar sesuai dengan yang ada di dalam teksnya. Selanjutnya, masih dengan materi yang sama, present continuous tense. Di sini nantinya peserta didik akan diberi teks percakapan sederhana, kemudian mereka menyimpulkan isi percakapan tersebut dengan benar. Dan biasanya untuk teks ini question stem-nya atau contoh kalimat pertanyaannya yaitu misalnya from the dialogue above we know that bla bla bla. Dari dialog di atas kita tahu bahwa, nah, itu diminta untuk membuat kesimpulan. Yang terakhir dari materi present continuous tense yaitu lingkup materi unsur kebahasaan. Akan disajikan sebuah teks percakapan sederhana yang sama seperti soal nomor 4. Kemudian peserta didik nanti dapat menentukan referen atau referensi kata tertentu dalam teks tersebut dengan benar. Misalnya, ini hanya contoh. He is walking toward me. The underlined word above refers to me. Me di atas itu artinya merujuk ke siapa dengan memberikan referensi namanya. Itu level kesulitan adalah mudah. Selanjutnya, kompetensi dasar 3.9 yaitu menerapkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional, teks interaksi transaksionalisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait perbandingan jumlah dan sifat orang, binatang, benda sesuai dengan konteks penggunaannya. Perhatikan unsur kebahasaan atau degree of comparison. Di sini materinya adalah quantifier atau kata keterangan jumlah tak tentu. Harapannya sobat pembelajar paham tentang dan atau menguasai kata sifat adjektif ya, karena terkait dengan sifat orang, binatang, benda sesuai dengan konteks penggunaannya. Untuk materi quantifiers, kalian harus paham tentang countable noun and uncountable noun. Kata benda bisa dihitung dan yang tidak bisa dihitung. Di sini
quantifiernya misalnya little, artinya small or minor. Nah, itu untuk countable atau uncountable. Di sini little untuk uncountable, few itu untuk countable yang artinya sama, small or slight. A lot of bisa digunakan keduanya. Many, very or numerous itu untuk countable noun. Sedangkan bentuk uncountable noun-nya adalah much, any, lots of, and some bisa digunakan baik untuk countable noun and uncountable noun. Silahkan, banyak sekali sumber materi tentang quantifier ini di internet. Kalian bisa cari secara mandiri. Ini saya hanya memberikan penjelasan secara sekilas. Kemudian kita lanjutkan ke materi tadi. Nah, di sini lingkup materinya unsur kebahasaan. Jadi ada teks percakapan sederhana, tema berbelanja. Nanti peserta didik menentukan kata tanya yang sesuai dengan kata benda yang tersedia dalam teks tersebut. Misalnya, excuse me, how many or how much rice and vegetable oil do you need? Nah, nanti di situ kalian harus melengkapi dengan how many atau how much. Excuse me, bla 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 bla, rice and vegetable oil do you need? Nanti ada pilihan gandanya. Ada how many, how much, how heavy, how weight. Nah, itu kalian. Jadi nanti ada pilihan gandanya, ada how many, how much, how heavy, how weight. Nah, itu kalian harus memilih yang benar. Selanjutnya ada materi unsur kebahasaan. Disajikan sebuah teks percakapan sederhana masih dengan tema yang sama. Nah, di situ kalian menentukan kata keterangan jumlah tak tentu. Jumlah tak tentu itu artinya jumlah yang tidak bisa dihitung sesuai dengan kata benda yang tersedia dalam teks tersebut dengan benar. Otomatis kalian harus paham apakah benda itu adalah benda countable atau uncountable. Benda yang tak tentu, yang tidak bisa dihitung, contohnya adalah water, rice, oil, sugar, tea, coffee. Nah, itu adalah contoh benda yang tidak bisa dihitung. Kemudian untuk selanjutnya lingkup materi unsur kebahasaan, disajikan sebuah teks percakapan sederhana, masih tema sama, tema berbelanja. Peserta didik dapat menentukan kata keterangan jumlah tak tentu yang sesuai dengan kata benda yang tersedia dalam teks tersebut. Masih sama, nanti bisa dilengkapi dengan quantifier yang tepat seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya masih sama, disajikan sebuah teks percakapan sederhana, tema berbelanja. Peserta didik dapat menentukan kata kerja jumlah tak tentu yang sesuai dengan kata benda yang tersedia dalam teks tersebut dengan benar. Ini indikatornya masih sama dengan sebelumnya, hanya saja teksnya berbeda. Kemudian selanjutnya disajikan sebuah teks percakapan sederhana, tema berbelanja. Kemudian peserta didik dapat menentukan kata keterangan jumlah tak tentu yang sesuai dengan kata benda yang tersedia dalam teks tersebut dengan benar. Itu tingkat kesulitannya adalah sedang. Harapannya sejauh ini kalian bisa menangkap apa yang saya sampaikan. Materi selanjutnya adalah degrees of comparison. Ini masih KD 3.9 dengan lingkup materi struktur teks. Disajikan dua buah gambar binatang. Peserta didik dapat menentukan kalimat yang sesuai dalam tingkat perbandingan dengan benar. Nah, yang menjadi pertanyaan,
Apakah sobat pembelajar masih ingat materi tentang degrees of comparison yang mungkin sudah didapatkan di bangku sekolah dengan guru kalian? Jika belum, akan saya refresh apa yang sudah dipelajari oleh kalian, yaitu tentang degrees of comparison. Jadi di sini ada 3 level degrees of comparison. Yang pertama itu adalah positif, itu yang sama. Jadi long, nice, hot, happy, tender, narrow, beautiful, serious, active. Ini adalah contoh positif adjective. Kemudian level yang kedua adalah comparative, yaitu membandingkan dua buah objek. Misalnya dengan longer, nicer, hotter, happier. Jadi bisa dilihat dari ciri-cirinya dengan menambahkan er untuk suku kata yang pendek dan untuk menambahkan more atau less ketika suku katanya itu panjang. Misalnya Miss Nisa is more beautiful than Miss Tia. That's the example. Hanya contoh. Jadi membandingkan dua orang, dua benda atau dua tempat dengan sifat tertentu untuk dibandingkan. Dan yang terakhir adalah superlatif. Di sini otomatis yang paling di antara beberapa benda yang sama yang dibandingkan. Jadi misalnya Miss Nisa is the happiest teacher in this school. Baiklah, kita lanjut. Selanjutnya, lingkup materi fungsi sosial. Disajikan sebuah teks percakapan sederhana dengan tingkat perbandingan. Peserta didik dapat menentukan gambaran umum percakapan tersebut dengan benar. Jadi nanti akan ada dialog. Nah, nanti peserta didik itu akan mencari tahu atau menentukan apa sih yang dibicarakan dari percakapan tersebut. Nah, ini levelnya sedang. Selanjutnya, lingkup materi fungsi sosial. Di sini akan disajikan sebuah teks percakapan sederhana dengan tingkat perbandingan yang sama. Peserta didik dapat menentukan salah satu tokoh dalam percakapan tersebut dengan benar. Jadi akan mencari informasi tentang tokoh, misalnya who is the best score of the English test in the class. Nah, mencari tahu siapa orangnya yang ada dalam teks tersebut. Kemudian selanjutnya disajikan sebuah teks percakapan sederhana dengan tingkat perbandingan yang sama. Peserta didik dapat menentukan persamaan kata tertentu dalam percakapan tersebut dengan benar. Jadi sinonim dari sebuah kata. Ini levelnya adalah sedang. Baiklah, kita lanjut kompetensi dasar 3.6. Jadi ini tidak berurutan ya teman-teman. Jadi ada tadi 3.9, ini ke 3.6. Jadi secara urutan itu tidak berurutan KD-nya. Di sini 3.6 KD-nya adalah membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk greeting card dengan memberi dan meminta informasi terkait dengan hari-hari spesial sesuai dengan konteks penggunaannya. Nah, ini akan ada dua materi. Yang pertama greeting card congratulations, ucapan selamat, bisa berupa ucapan selamat atas pernikahan atau kelulusan pernikahan, wedding, atau peringatan hari pernikahan, wedding anniversary. Kalau untuk wisuda itu berarti ucapan graduation. Kemudian untuk greeting card new baby born, kelahiran
bayi, kelahiran bayi atau putra. Ini masing-masing 2 soal. Untuk greeting card congratulation, fungsi sosialnya nanti akan ada teks kartu ucapan selamat. Peserta didik dapat menentukan tujuan. Masih ingatkah kalian tentang question stamp untuk tujuan? Biasanya dengan contoh question stampnya itu, the writer's intention to write the text is for. Nah, ingat bahwa tujuan dari teks congratulation apa? Ya, for example, for congratulating on Anisa's achievement. Tuh, misalnya untuk memberikan selamat atas pencapaian kesuksesan Anissa. Itu contohnya. Unsur kebahasaan, nanti disajikan sebuah teks kartu ucapan selamat yang sama. Peserta didik dapat menentukan makna kata tertentu dalam teks tersebut dengan benar. Ini levelnya sulit. Kenapa? Karena otomatis sobat pembelajar harus memiliki referensi kata yang atau vocabulary yang kaya. Jadi nanti akan paham, otomatis memahami pertanyaan dan bisa menjawabnya. Karena ini tentang sinonim. Selanjutnya, untuk yang greeting card new baby born, ini fungsi sosial. Jadi masih sama, peserta didik dapat menentukan tujuan penulisan mengirim teks. Ya, otomatis misalnya ada teks tentang greeting card new baby born. Ya, Anissa sends her card to Tia in order to. Nah, untuk apa? Karena itu ucapan selamat atas kelahiran bayi, ya. Give congratulations to her on having a new baby. Misalnya itu. Nah, selanjutnya unsur kebahasaan. Ini disajikan teks kartu ucapan selamat yang sama. Peserta didik dapat menentukan referen atau referensi kata tertentu dalam teks tersebut. Jadi referensi teks, refer, the word bla 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 refers to. Nah, biasanya seperti itu. Selanjutnya, kompetensi dasar menerapkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks, interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keadaan, tindakan, kegiatan, kejadian yang dilakukan atau terjadi rutin maupun tidak rutin atau menjadi kebenaran umum di waktu lampau sesuai dengan konteks penggunaannya. Perhatikan unsur kebahasaan simple past tense. Jadi ini kita membahas tentang materi simple past tense. Di sini akan ada lingkup materi struktur teksnya, disajikan sebuah teks percakapan sederhana dalam simple past tense. Peserta didik dapat menentukan alasan tokoh melakukan suatu tindakan dengan benar. Simple past tense berarti suatu kejadian yang sudah lampau, yang terjadi pada masa lampau. Selanjutnya disajikan sebuah teks percakapan sederhana dalam simple past tense yang sama. Peserta didik dapat menentukan referensi kata tertentu dalam teks dengan benar. Nah, yang terakhir, unsur kebahasaan, disajikan sebuah teks percakapan sederhana dalam simple past tense yang sama. Peserta didik dapat menentukan persamaan makna kata tertentu dalam teks dengan benar. Oke, di sini sudah simple past tense. Selanjutnya, kompetensi dasar selanjutnya adalah menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindak tutur memberi dan meminta informasi terkait keadaan, tindakan, kegiatan, kejadian yang dilakukan secara rutin atau merupakan kebenaran umum sesuai dengan konteks penggunaannya. Maka di sini yang digunakan adalah tenses simple present tense dan materinya adalah dialog simple present tense. Akan ada lingkup materi struktur teks. Jadi nanti disajikan teks percakapan sederhana dalam bentuk simple present tense. Peserta didik menentukan topik teks tersebut dengan benar.
Jadi nanti question stem-nya biasanya, what is the topic of the dialogue above? Apa topik dari dialog di atas? Biasanya yang terkait dengan daily conversation pelajar, misalnya bertanya tentang tugas, bertanya tentang materi pembelajaran atau kegiatan di sekolah atau kegiatan liburan. Kemudian lingkup materi struktur teks. Disajikan sebuah teks percakapan sederhana dalam simple present tense. Peserta didik dapat menentukan alasan tokoh melakukan suatu tindakan dalam teks tersebut dengan benar. Nah, nanti akan dimintai alasannya, yaitu bisa merujuk ke teksnya. Selanjutnya, lingkup materi unsur kebahasaan masih sama, disajikan teks percakapan dan peserta didik menentukan makna kalimat tertentu dalam teks tersebut dengan benar. Jadi diminta untuk mencari tahu makna sebuah frase. Misalnya, please never give up. Nah, the sentence above means that Anissa should. Nah, dari teks tersebut bisa dimaknai bahwa Anissa harusnya, tidak harusnya. Nah, apa itu arti dari please never give up? Selanjutnya, masih materi dialog simple present tense. Di sini lingkup materinya adalah struktur teks. Disajikan beberapa kata acak dalam simple present tense. Peserta didik dapat menyusunnya menjadi kalimat yang baik dan benar. Jadi diminta untuk menyusun kalimat simple present tense atau kalimat acak, yaknya disusun menjadi kalimat yang bermakna. Dan kemudian materi terakhir dari materi dialog simple present tense yaitu struktur teks. Disajikan beberapa kata acak dalam notis. Peserta didik dapat menyusunnya menjadi kalimat yang baik dan benar. Selanjutnya, kompetensi dasar 3.11 membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks personal recount lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait pengalaman pribadi di waktu lampau, pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Ini adalah materinya adalah tentang recount text. Jadi harus paham apa itu recount text. Akan ada lingkup materinya berupa fungsi sosial. Jadi di sini otomatis disajikan sebuah teks recount, tema holiday atau liburan. Peserta didik dapat menentukan topik teks tersebut dengan benar. Jadi nanti misalnya pertanyaannya, the writer wanted to highlight about. Nah, ini tentang liburan, pengalaman liburan. Kemudian lingkup materi selanjutnya adalah unsur kebahasaan. Disajikan sebuah teks recount, tema holiday, masih tema yang sama. Peserta didik dapat menentukan referen atau referensi kata tertentu dalam teks tersebut dengan benar. Jadi referensinya apa? Misalnya, I bought some souvenirs there. There from the sentence above refers to. Nah, harus paham merujuk ke mana. Selanjutnya, struktur teks. Disajikan sebuah teks recount, tema holiday. Peserta didik dapat menentukan simpulan dengan memilih kata kerja yang sesuai dengan melengkapi pernyataan yang disediakan. Jadi kata kerjanya apa? Sesuai dengan konteksnya. Selanjutnya, lingkup materi struktur teks. Disajikan sebuah teks recount, tema holiday. Peserta didik dapat menentukan waktu yang tepat dari suatu kegiatan yang dilakukan dalam teks tersebut dengan benar. Jadi eventnya, waktunya terjadinya itu kapan.
Selanjutnya 3.11 ini tentang personal recount, ya, membandingkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan. Beberapa teks personal recount lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait pengalaman pribadi di waktu lampau, pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Nah, ini karena personal recount biasanya ini tentang materinya unforgettable experience, pengalaman yang tidak terlupakan. Ada 4 lingkup materi. Yang pertama, fungsi sosialnya. Jadi nanti peserta didik menentukan tujuan penulis menulis teks tersebut. Biasanya nanti pertanyaannya adalah what is the writer's purpose in writing text? Nah, apa tujuannya? Karena ini bercerita tentang pengalaman pribadi, ya, to tell her or his achievement, misalnya itu ketika dia bercerita tentang pencapaiannya. Kemudian struktur teks, disajikan sebuah teks recount, peserta didik dapat menentukan alasan penulis melakukan suatu tindakan dalam teks tersebut dengan benar. Biasanya diawali dengan kata tanya why. Why did the writer feel sad before the competition, for example? Itu dari teks, ya. Kemudian yang ketiga, unsur kebahasaan, nanti disajikan sebuah cuplikan kalimat rumpang dalam teks recount. Jika sebuah cuplikan kalimat rumpang dalam teks recount tentang pengalaman tak terlupakan yang sama, masih sama. Nah, peserta didik menentukan kata hubung dengan benar. Jadi menentukan kata hubungnya. Contoh kata hubung itu seperti apa? Misalnya however, although, because, but. Nah, itu adalah contoh kata hubung. Selanjutnya, yang terakhir, struktur teks. Disajikan teks recount tentang pengalaman tak terlupakan yang sama. Peserta didik dapat menentukan pikiran utama paragraf tertentu dalam teks tersebut dengan benar. Ini biasanya question stem-nya what is the first or what is the second paragraph is about. What is the second paragraph about? Itu contohnya, ya. Baiklah, sampai di sini. Semoga sobat pembelajar mendapatkan manfaatnya. Mari kita lanjut ke KD 3.12, membandingkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan. Beberapa teks khusus dalam bentuk pesan singkat dan pengumuman pemberitahuan atau notice dengan memberi dan meminta informasi terkait kegiatan sekolah sesuai dengan konteks penggunaannya. Di sini akan ada 2 notice, ya. Yang pertama itu notice in public places, di tempat umum. Yang kedua notice at school, yang di sekolah. Untuk yang di tempat umum nanti diminta peserta didik dapat menentukan keuntungan mematuhi notice tersebut. Keuntungannya itu apa? Nanti biasanya question stem-nya adalah the benefit of obeying the notice above the city surrounding will be. Misalnya ketika ada sebuah notice, misalnya berjudul health notice, no pets on the city ground. Nah, itu keuntungannya apa? Selanjutnya, disajikan sebuah notice di tempat umum yang sama, peserta didik dapat menentukan akibat yang akan terjadi jika mengabaikan notis tersebut dengan benar. Jadi akibatnya apa? Misalnya contoh pertanyaannya, what will happen if the visitors ignore the notice? Apa yang terjadi ketika pengunjung tidak menghiraukan notice atau pengumuman? Notice atau himbauan. Itu nanti apa? Selanjutnya akan ada 4 buah notice di tempat umum. Peserta didik dapat menentukan
notice yang sesuai dengan pernyataan kalimat yang disediakan. Jadi nanti akan ada pernyataan, misalnya we are prohibited to throw the rubbish everywhere. Kita dilarang untuk membuang sampah sembarangan. Nah, kira-kira bentuk notice yang tepat untuk statement tersebut itu apa? Nah, nanti kalian diminta untuk memilihnya. Kemudian disajikan sebuah notice di sekolah dengan kalimat rumpang. Peserta didik dapat melengkapi kalimat tersebut dengan kata yang tepat sesuai isi notice tersebut. Nah, nanti ada kalimat rumpang, peserta didik diminta untuk melengkapinya dengan benar. Selanjutnya, notice di sekolah. Di sini akan ditanyakan fungsi sosial. Disajikan sebuah notice di sekolah yang sama, peserta didik menentukan target atau orang yang dituju. Notice tersebut dengan benar. Jadi audiensnya itu, targetnya itu siapa. Selanjutnya akan ada materi di kompetensi dasar 3.12, yaitu membandingkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk pesan singkat dan pengumuman, pemberitahuan atau notice, dengan memberi dan meminta informasi terkait kegiatan sekolah sesuai dengan konteks penggunaannya. Di sini adalah short message atau pesan pendek, SMS. Ada dua jenis, ada dua materi untuk lingkup materi untuk SMS. Yang pertama itu SMS kegiatan di sekolah, tentang kegiatan di sekolah. Nanti yang ditanyakan adalah struktur teksnya. Peserta didik dapat menentukan kegiatan yang mesti dilakukan dengan benar. Jadi misalnya kegiatan ada project assignment. Nah, apa yang harus dilakukan oleh peserta didik? Kemudian atau instruksinya apa? Tuh. Kemudian unsur kebahasaan, bisa disediakan sebuah teks SMS tentang kegiatan di sekolah yang sama. Peserta didik dapat menentukan reference atau referensi kata tertentu dalam teks tersebut dengan benar. Jadi nanti ada referensi katanya. Misalnya, I have to check them soon before you present them in front of the class. The word them refers to akan contohnya seperti itu pertanyaannya. Selanjutnya adalah short message, isinya untuk antar teman. Jadi saling bertukar pesan antar teman. Biasanya ini peserta ini yang ditanyakan adalah fungsi sosial. Jadi fungsi sosial itu terkait dengan tujuan. Jadi peserta didik dapat menentukan tujuan penulisan teks tersebut dengan benar. Question stem-nya, the writer wrote the text kind of text to his friend intended to. Nah, itu apa? Jadi kita baca dulu teksnya itu tentang apa. Bisa mungkin tentang janjian makan bareng, atau kemudian mengajak mengerjakan tugas bareng dan sebagainya. Yang keempat adalah unsur kebahasaan. Sediakan sebuah teks SMS antar teman yang sama, peserta didik dapat menentukan makna kata tertentu dalam teks tersebut dengan benar. Jadi yang ditanyakan adalah sinonim, makna katanya. The word bla 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 has same meaning with. Nah, itu nanti seperti itu contohnya. Selanjutnya 3.11, membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks personal recount lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi pribadi di waktu lampau, pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Di sini adalah teks yang disajikan adalah teks recount. Ini adalah bentuknya rumpang. Jadi akan ada satu teks untuk 4 pertanyaan, satu teks rumpang untuk 4 pertanyaan. Nanti yang ditanyakan per soal itu berbeda. Misalnya untuk unsur kebahasaan yang pertama, yaitu tentang yang diminta untuk melengkapi kata kerjanya. Sedangkan unsur kebahasaan kedua itu kata ganti, objeknya me, you, him, her itu.
Yang ketiga itu tentang kata benda yang sesuai. Jadi kata benda apa yang sesuai untuk melengkapi teksnya. Dan yang keempat itu kata keterangan yang sesuai. Baiklah, dan yang paling terakhir, kita tiba di yang terakhir, ini adalah kompetensi dasar 3.13, menafsirkan fungsi sosial dan unsur kebahasaan lirik lagu terkait kehidupan remaja SMP atau MTS ya. Song lyrics. Akan ada 3 lingkup materi. Yang pertama, fungsi sosial. Itu terkait dengan tujuan penulisan. Jadi peserta didik dapat menentukan tujuan penulis menulis lirik lagu tersebut dengan benar. Biasanya question stem-nya adalah the writer's purpose in writing this song lyric is to tell us about dan ini song liriknya itu temanya adalah persahabatan atau friendship ya. Kemudian fungsi sosial, disajikan sebuah teks lirik masih sama tema persahabatan, peserta didik dapat menentukan pesan atau isi lirik lagu tersebut dengan benar. Jadi pesannya from the text, from the song lyric above, we can learn that bla 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 bla. Apa yang bisa kita pelajari? Selanjutnya, struktur teks. Yang terakhir, disajikan sebuah teks lagu tema persahabatan, peserta didik dapat menentukan simpulan isi lirik lagu tersebut dengan benar. Jadi nanti ada liriknya, misalnya ada liriknya, just letting you know that you are not alone. Ini adalah lirik lagu diambil dari lagunya Eminem ya. Oke, misalnya contohnya untuk question stem-nya adalah from the sentence we can infer that bla 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 bla. Itu adalah yang untuk struktur teks. Sekian penjelasan kisi-kisi penilaian akhir tahun Mapel Bahasa Inggris untuk kelas 8 semester 2 dari saya. Semoga bermanfaat bagi sobat pembelajar semua. Jika ada salah kata dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa sekali lagi like, subscribe, dan komen channel YouTube saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu dengan video pembelajaran yang lainnya. Goodbye.